Mari kita menyaksikan berita imigran baru. Pertama kita diajak meninjau demam berdarah yang semakin merajalela. Saat ini kasus di seluruh Taiwan telah mencapai 9.862 kasus. Di Tainan, jumlah kasus mencapai 8.666 kasus dan di Kaohsiung melebihi 1.000 kasus. Saat ini pemerintah pusat mendirikan pusat pengarahan. Pertemuan pertama dipimpin langsung oleh Ketua Dinas Administrasi Mao Zedong disertai Wali Kota Tainan Lai Ching-te lewat video. Beliau menyatakan saat ini musuh bersama adalah vektor nyamuk. Wabah semakin meluas di seluruh Taiwan. Saat ini di pusat didirikan pusat pengarahan. Dalam pertemuan pertama dipimpin langsung oleh Ketua Dinas Administrasi Mao Zedong beserta Wali Kota Lai Ching-te lewat video. Beliau berharap semua lapisan di Dinas Administrasi harus jujur tanpa disertai sikap individu dan sok menjadi pahlawan dalam menghadapi masalah ini. Dinas Lingkungan Hidup berupaya mendirikan daerah perlindungan untuk mengontrol wabah. 那如果诊断是登革热，而且符合 B 的话，那我们会建议这个病人会转到我们的应变医院。C 的话当然是说就是可以到我们一些资源的医学中心来住院。 Dinas Lingkungan Hidup juga mengusulkan blokade daerah yang terjangkit. 外面，那我们能不能去尽量的给他做一些比较 重要的一些清理，让它形成一个干净的区域，那么让它对这个疫情的向外扩散能够形成一个防堵的作用。 Selain itu, Wali Kota Tainan Lai Ching-te mengatakan dikhawatirkan akan kekurangan obat nyamuk. Saat Dinas Perlindungan Penyakit melakukan survei terhadap 5 pabrik pembuat obat, ternyata obat nyamuk telah hampir terjual semua. Pemerintah akan untuk segera berproduksi dan juga menyeru lawan kasus telah berkurang, tetapi masih dalam tahap puncaknya DBD. 2 minggu berikutnya jika penyakit terus berkurang, kemungkinan adalah masa peralihan. Tainan merupakan tempat terparah epidemi DBD. Setiap hari menyemprotkan obat nyamuk. Tetapi Dewan Kota memprotes racun serangga yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup telah kadaluarsa lebih dari setahun, yang menyebabkan obat tidak berfungsi. DBD tidak dapat dihentikan dan menyebabkan wisatawan ke Tainan berkurang. Untuk menghadapi masalah ini, pemilik hotel memberikan diskon sampai 600 NT, dan ada juga penjual yang menjual tohua hanya 1 NT untuk menarik konsumen. Sekali membuka segel obat serangga, ternyata telah kadaluarsa selama setahun. Dewan Kota memprotes telah diberikan obat yang telah kadaluarsa oleh Dinas Lingkungan Hidup dan menyebabkan wabah nyamuk yang tidak dapat dibasmi. Dewan menyatakan salah bertindak, tetapi Dinas Lingkungan Hidup menegaskan obat serangga yang diberikan tidak kadaluarsa. Justru menyalahkan kepala kampung yang tergesa-gesa menyemprotkan obat nyamuk. 星级的里长认为说他必须要进行喷药，然后我们认为说还不需要进行喷药啊，这个时候他所先使用的，那效力会不会减退，这要经过科学的一个验证。这是一种劣质的环境卫生用药，好，然后我们会全面的进行这个回收。 Riset Kota telah mengirimkan utusan menyita obat yang telah kadaluarsa dan melakukan pemeriksaan apakah Pemkop lalai bertugas. Saat ini setiap orang melakukan upaya mencegah demam berdarah. Pengunjung gratis berkurang. Pemilik hotel mempromosikan kepada para backpacker hanya dengan 600 NT dapat menginap semalam di Tainan dan juga mempromosikan kamar seharga 999 NT untuk sepasang pengunjung. Ada penginapan dan juga ada makanan. Hanya seharga 1 NT bisa membawa segelas tohua. Dengan promosi yang bervariasi untuk menarik wisatawan. Untuk waktu ke depan, kemungkinan mengonsumsi ayam kampung akan sulit. Sejak akhir tahun lalu, di Taiwan terdapat 900 peternak yang terjangkit flu burung. Dinas Peternakan mengumumkan mulai pertengahan bulan 6 tahun depan, peternak harus menerapkan peternakan tertutup. Sedangkan peternakan bebek terbuka di Yunlin dan Tonan dipastikan telah terjangkit flu burung jenis baru yaitu H5N2. Petugas medis telah melakukan pemusnahan sebanyak 8.900 ekor bebek. Petugas medis memasukkan bebek yang telah ditangkap ke dalam karung, bersiap untuk dimusnahkan. Yunlin dan Tonan dipastikan ada 2 peternakan yang terjangkit flu burung jenis baru yaitu H5N2 dan telah dimusnahkan sebanyak 8.900 ekor bebek. Peternakan yang tertular adalah peternakan yang terbuka. Burung dari luar dengan mudah masuk untuk memakan pakan bersama ternak. Dinas Pencegahan Penyakit Tumbuhan dan Hewan di Yunlin menyatakan peternakan terbuka akan memudahkan burung luar menularkan penyakitnya ke ternak. 而且它的成本很高，那我们人员要进出也很不方便。我们就把它缩小范围，不在整个山头、整个牧场到处跑。
Di Taitung, kira-kira ada 90 peternak ayam. Jumlah setiap tahun berkisar 80-90 ribu ekor. Sedangkan peternakan tertutup dapat memberatkan para peternak. Mereka melakukan penolakan. Kemungkinan akan sulit diterapkan. Dinas Peternakan berupaya untuk menemukan cara yang tepat. Jangankan daging bebek, ingin memakan sayur juga susah. Setelah topan sodeler, harga sayuran tetap tinggi. Rata-rata sekati mencapai 52 NT. Ibu-ibu mengeluhkannya, tidak saja harga yang mahal, kalau tidak dicuci dengan bersih, kemungkinan akan termakan telur ulat dan obat serangga. Di sini Ali akan mengajarkan bagaimana cara mencuci sayur yang benar, seperti kol yang dikupas per kelopak dan digosok, brokoli digunting kecil lalu disikat, sedangkan mencuci dengan air garam adalah hal yang salah, karena air garam menyebabkan lapisan luar sayur tertutup dan menyulitkan untuk membersihkan racun. Beli sayur harus mengukur uang yang di dalam kantong, karena harga sayur rata-rata mencapai 52 NT per kati, harga kemangi 65 NT per kati, brokoli sekati mencapai 165 NT. Setelah topan sodeler, harga sayur masih saja tetaplah tinggi. Ibu-ibu mengeluhkannya, jika harga sayur mahal tetapi tidak dapat legah untuk mengkonsumsi, apalah artinya? Ali akan mengajari bagaimana cara mencuci sayur yang benar. Jika Anda membelah sayur dan direndam di air adalah hal yang salah. Seharusnya dikupas dan diperkelopak dan disikat di air yang mengalir. Sedangkan brokoli digunting sampai kecil dan disikat, dicuci sebanyak 3 kali, dapat membersihkan racun dan ulat. 清洗一次去掉9成，还有10%，第二次又9成，就剩下1%，在第三次就剩下0.1%。 Jangan mencuci sayur dan buahan dengan air garam. Ali mengatakan ini adalah hal yang salah. Seperti mencuci kiwi, kita cukup menggosoknya dengan bersih dan langsung dapat dimakan. Di saat festival kue bulan, sebaiknya menggosok lapisan luar jeruk bali, setelahnya baru langsung dikonsumsi. Bukan saja merasa lega, kesehatan juga akanlah terjaga. Laporan reporter Taipei. Berita kita diajak untuk menyaksikan ibu beruang yang membawa bayinya memasuki pekarangan penduduk. Mereka dengan asiknya bermain, kelihatannya sangat lucu. Terima kasih telah menyaksikan berita ini.